Komposisi dasar dari pesan komunikasi yang baik. Halo para pemikir liar, ini adalah intuisi kognisi. Jika kita analogikan komunikasi sebagai sebuah rumah, kita tentunya menginginkan rumah yang kokoh, indah, dan nyaman untuk kita tempati. Ya intinya rumah yang bagus gitu kan. Nah, untuk memenuhi keinginan tersebut, kita tentunya akan membutuhkan bahan bangunan yang sesuai untuk membuat rumah idaman kita tersebut. Seperti batu bata, pasir, semen, dan lain-lain gitu yang terbaik untuk rumah kita. Sama seperti rumah idaman tersebut, komunikasi juga memerlukan bahan-bahan yang sesuai agar komunikasi yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Ya, intinya kita selalu menginginkan komunikasi yang baik kan dengan orang lain. Terus kalau gitu, komunikasi yang baik itu bahannya apa aja? Oke, biar kita memiliki komunikasi yang baik, setidaknya kita harus memiliki 5 bahan dasar yang harus selalu diterapkan dalam setiap kita berkomunikasi. Bahan yang pertama yaitu ada kejelasan. Maksudnya kalian harus dapat menyampaikan pesan yang kalian maksud dengan jelas. Bahan yang kedua yaitu ringkas. Maksudnya kalian harus menyampaikan pesan kalian secara to the point dan jangan bertele-tele gitu, karena ini berkaitan dengan waktu. Lalu bahan yang ketiga yaitu keadaan atau situasi. Maksudnya, kalian harus bisa membuat pesan kalian dapat diterima dengan keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Ya, kayak kontekstual gitu. Nyambung atau enggak pesan yang kita sampaikan dengan lawan bicara kita. Lalu bahan yang keempat yaitu pengaruh atau dampak. Maksudnya, pesan yang kalian sampaikan itu harus bisa membuat audiens kalian terkesan atau terpengaruh dan juga mengingat apa yang kalian sampaikan. Lalu bahan yang kelima yaitu nilai. Maksudnya kalian harus memiliki pesan yang bernilai dan berbeda dari yang lainnya. Apa yang membuat pesan kalian lebih unggul daripada pesan orang lain? Nah, kelima bahan dasar komunikasi ini bisa kalian terapkan dalam berbagai konteks dan dengan model komunikasi apapun. Sekarang pertanyaannya, jika bahan dasar komunikasi tersebut bisa digunakan dalam hal apapun, apakah takaran dari setiap bahan tersebut sama? Ya, pasti jawabannya tidak gitu kan. Ya, seperti halnya membangun rumah, takaran semen untuk membuat beton pastinya juga berbeda dengan takaran semen untuk membuat dinding gitu kan. Nah, dalam komunikasi juga seperti itu. Misalnya takaran pengaruh dalam konteks komunikasi grup kecil tentunya akan berbeda dengan takaran pengaruh dalam konteks komunikasi publik. Bahannya tetap sama, namun takarannya akan selalu berbeda. Berbeda konteks dan model komunikasi tentunya membutuhkan takaran bahan yang berbeda pula. Nah, seorang komunikator yang baik itu bisa menentukan bahan mana yang harus dominan ketika mereka melakukan komunikasi. Namun, untuk menjadi komunikator yang baik dalam menentukan bahan komunikasi yang pas dalam setiap komunikasi tidaklah mudah. Maka dari itu kita harus banyak berlatih agar komunikasi yang kita lakukan semakin baik. Berikut ini ada beberapa saran yang bisa digunakan dalam menentukan bahan mana yang harus dominan dalam melakukan komunikasi. Yang pertama, ketika audiens membutuhkan kejelasan dari makna pesan yang kompleks, kalian sebagai komunikator harus menyampaikannya secara bertahap sehingga audiens bisa paham apa yang komunikator maksud. Ya, ini harusnya bahan kejelasan itu komposisinya harus lebih dominan gitu dibandingkan bahan yang lainnya. Lalu ketika audiens tidak memiliki waktu yang banyak, kalian harus memberikan komposisi dari bahan ringkas lebih dominan dibandingkan komposisi bahan yang lain. Lalu ketika audiens tidak familiar dengan topik yang kalian bahas, kalian seharusnya lebih dominan menggunakan bahan keadaan karena agar topik yang kalian bahas itu lebih kontekstual gitu dan lebih mudah diterima sama audiens. Nah, ketika terlalu banyak noise di audiens kalian, banyaknya pesan yang masuk ke audiens kalian, ya kalian harus memberikan bahan pengaruh atau dampak yang lebih dominan gitu dalam pesan kalian. Lalu, ketika sedang dalam kompetisi atau sedang beradu argumen, kalian harus banyak menambahkan bahan nilai atau value gitu. Apa yang membuat pesan kalian itu berbeda dari yang lain. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, untuk meracik bahan-bahan tersebut untuk menjadi komunikasi yang baik nggak mudah gitu, perlu banyak latihan dan perlu banyak berinteraksi dengan orang lain. Ya kayak kita masak gitu. Kalau untuk mendapatkan masakan yang enak, ya bahan-bahannya juga harus pas gitu. Dan kalian juga harus melihat situasi dan konteks komunikasi kalian. Apakah butuh bahan yang ringkas atau butuh bahan yang memiliki nilai atau butuh bahan yang mempunyai pengaruh. Ya kalian harus rajin-rajin berlatih gitu agar komunikasi kalian semakin baik. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan setelah nonton video ini setidaknya kalian bisa mengurangi pemikiran liar kalian. Terima kasih, saya Tama dari Intuisi Kognisi dan sampai jumpa.